berjumpa kembali dalam program referensi Anda dalam menentukan pemimpin nasional The Candidate. Ya, pemirsa, melalui acara ini Anda dapat melihat sejauh mana visi, integritas, dan juga kompetensi seorang calon presiden. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk mengirimkan SMS siapa nama calon presiden yang akan Anda pilih pada Pilpres 2009 nanti. Caranya, ketik capres, spasi, nama capres, dan kirim ke 6876. Dan hasilnya akan kami umumkan pekan depan. Pemirsa, saya Vivi Aleda Yahya dan kandidat kita malam hari ini adalah seorang cendekiawan yang mengaku siap menjadi calon presiden untuk 2009 asalkan mendapat restu dari Muhammadiyah. Mari saja kita sambut Din Samsudin. Bang Din, selamat datang di The Candidate. Silakan Bang Din. Bang Din, di media beberapa waktu lalu terekspos bahwa Anda secara eksplisit mendukung Partai Matahari Bangsa. Kenapa demikian? Saya merasa tidak ada alasan untuk menghalangi kader-kader muda Muhammadiyah yang juga warga negara Indonesia yang tentu memiliki hak politik dan demokrasi untuk berpolitik, untuk mendirikan partai politik, dan saya merasa punya kewajiban moral untuk memberikan dukungan pada mereka. Karena mereka adalah anak-anak muda. Tapi bukankah sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah Anda seharusnya bersikap netral, tidak berpihak pada satu partai begitu? Ya, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, kebudayaan, dan peradaban. Menjalankan politik tinggi, dan oleh karena itu tidak terjebak pada politik praktis dan apalagi kepartean. Maka Muhammadiyah sesuai dengan khitonya tetap tidak memiliki hubungan dengan partai politik manapun. Menjaga kedekatan yang sama dengan seluruh partai politik, apalagi kalau partai politik itu adalah anak-anak muda Muhammadiyah. Bahwa saya memberikan dukungan sebagai pribadi kepada PMB. Kan tidak bisa dipisahkan saya kan tahu Bang Din, mereka pribadi adalah kader-kader, dan Anda Ketua Umum betul, Muhammadiyah. Betul, karena mereka adalah kader-kader muda Muhammadiyah. Tapi juga saya memberikan dukungan kepada kader-kader Muhammadiyah yang juga ada di partai-partai yang lain. Oke, baik. Pada saat PDIP mendirikan Baitul Muslimin, apakah Anda dimintakan pendapat? Ya, saya dianggap cukup punya peran di dalam pendirian Baitul Muslimin PDIP. Yang dari pihak saya adalah dengan tujuan dakwah. Saya tidak ingin dikotomi Islamis, nasionalis, dikotomi santri abangan akan terus berkepanjangan, karena tidak hanya baik, tidak baik bagi umat Islam, tapi juga tidak baik bagi bangsa. Saya ingin berperan untuk bisa mencairkan dikotomi Islamis dan nasionalis, maka oleh karena itu saya sedikit memberikan dukungan dan peran Ya, bagi tapi berarti tidak Baitul keberatan Muslimin. ya kalau jadi RI 2 berdampingan dengan Megawati nanti? Nah, kalau soal itu, pertama saya terus terang sedang berkonsentrasi mengemban amanat Muktamar Muhammadiyah hingga 2010. Dan saya komited dengan itu, memimpin sebuah ormas Islam besar dan tertua di Republik ini. Maka jika ada apa-apa terjadi atas diri saya, baik saya dilamar untuk calon wakil presiden atau juga ada yang mendukung untuk calon presiden, maka saya harus berkonsultasi dengan Muhammadiyah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Bang Din. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, program referensi Anda dalam memilih pemimpin nasional. Dan untuk menguji kompetensi kandidat kita malam hari ini, kami telah hadirkan di studio para panelis. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Henry. Terima kasih, Pak Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan mulai dengan masalah yang sangat menyentuh sebagian besar warga Muhammadiyah di level bawah, Pak. Apakah Bapak setuju bahwa kenaikan harga BBM sebanyak 2 kali sejak 2005 itu memberatkan rakyat kecil? Ya, saya sangat tidak setuju dan pernah menyampaikan langsung kepada Presiden SBY bahwa apapun kebijakan dalam menaikkan harga BBM yang kita tahu akan selalu diikuti oleh kenaikan harga, hanya akan menyusahkan rakyat. Baik, Pak Din. Kemudian banyak analisa menyebutkan bahwa penyebabnya itu tidak hanya faktor kenaikan harga minyak internasional, tetapi juga ada faktor teknis, ada cost recovery, kemudian juga ada pengelolaan migas dalam negeri, dan juga penguasaan asing di migas yang selama ini sudah mencapai 85,4%.
pertanyaannya, apa yang akan Pak Din lakukan? Karena ini akan menjadi ancaman. Setujukah Bapak bahwa penyebabnya tidak hanya masalah harga minyak internasional? Sebaiknya kita jangan menyalahkan pihak luar saja. Baik. Mari kita temukan masalah dalam diri sendiri. Yang saya lihat, faktor utamanya adalah konsep dan strategi pembangunan perminyakan kita yang perlu direvisi. Apakah itu termasuk juga kesalahan mengelola sehingga 80% lebih minyak itu dikuasai asing sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45? Ya, saya kira sangat setuju sekali. Kita terlalu membuka pintu bagi kapitalisme global sehingga asing, multinational corporation begitu mencengkeramkan kukunya di Republik ini. Dan Berarti oleh Pak Din karena siap? itu, Ya, Pak Din siap untuk merubah pengelolaan migas saya tersebut? termasuk yang setuju. Ya. Walaupun kita memerlukan investasi asing dan kita perlu bersabar dengan dunia karena kita tidak mungkin sendiri di era globalisasi ini, tetapi kontrak-kontrak karya yang ada selama ini yang saya diinformasikan dan saya yakini banyak merugikan rakyat Indonesia sendiri. Jika mungkin, mengapa tidak kita Artinya Pak lakukan Din revisi? tidak takut walaupun migas di Indonesia termasuk di dunia itu hanya dikuasai oleh 7 perusahaan besar dunia? Jawabannya siapa takut? Ya, terima kasih. Oke, baik. Cukup, Bu Henry? Cukup, Ya. silakan. Pak Ahmad Swedi, silakan. Ya, sekarang banyak isu ya, bermunculan kelompok-kelompok Islam yang memakai isu ketidakadilan global ini sebagai cara untuk memobilisasi massa. Apakah Pak Din juga akan menggunakan isu Islam ini untuk menentang globalisasi? Ya, saya kira globalisasi tidak bisa kita elakkan. Saya berpendapat itu adalah sunnatullah. Tetapi bagaimana proses globalisasi itu bisa kita arahkan, tidak hanya untuk kepentingan negara-negara tertentu, seperti major powers yang sekarang terlalu hegemonik di dunia ini. Tapi banyak juga negara-negara Islam yang seperti Arab Saudi misalnya yang di bawah cengkeraman globalisasi ini. Bagaimana kita, Pak Din, bisa mendorong itu? Ya, tentu masing-masing negara memiliki pilihannya sendiri ya. Tapi untuk Indonesia yang besar dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kita juga punya sumber daya nilai ya, yaitu modal budaya dan modal sosial bangsa ini. Kita harus memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke pusaran global, tapi bukan menjadi objek, tapi menjadi subjek gitu. Tapi sekarang hampir tidak ada partai-partai Islam dan kelompok-kelompok Islam yang cukup kuat untuk mengubah ini. Bagaimana Islam bisa mengubah ini? Umat Islam Indonesia siap. Dan ini yang harus kita miliki. Tetapi apa yang kita lakukan ini bukan untuk Islam dan umat Islam saja. Ya, jadi mayoritas masyarakat Indonesia masih belum dalam konteks Islam, partai Islam. Partai Islam selalu lebih rendah daripada partai-partai yang nasionalis. Bagaimana Pak Din sebagai calon bisa mengundang para nasionalis ini untuk ikut memilih Pak Din? Ya, saya kira umat Islam tersebar di banyak partai politik. Dan saya termasuk yang berpendapat, politik itu penting, tetapi apakah penjelmaan politik Islam itu harus mementingkan bentuk formalistik, ataukah juga isi gitu? Akan sangat sulit PMB untuk bisa berkoalisi dengan partai-partai nasionalis. Karena itu mungkin seandainya Pak Din mengundang partai nasionalis untuk mendukung, kemungkinan akan ditinggalkan juga oleh sebagian pemilih Muhammadiyah dan PMB. Bagaimana Ya, Pak Din? kalau seandainya ada partai Islam termasuk PMB datang berkonsultasi kepada saya akan sarankan agar mereka membuka diri terhadap semua kekuatan politik di Indonesia ini, termasuk Ya. partai-partai nasionalis. Oke, sarannya adalah untuk membuka diri. Tapi Pak, Bang Din, seperti apa posisi Bang Din terhadap Ahmadiyah, terhadap keberadaan Ahmadiyah di Indonesia? Menurut saya, ya, secara teologis, saya kira seluruh atau kebanyakan umat Islam di dunia memang berkeyakinan Muhammad SAW adalah Nabi atau Rasul terakhir. Maka kalau ada keyakinan akan adanya Nabi baru, ini jelas bertentangan dengan akidah Islam. Tapi masalahnya, Tetapi saya belum selesai. Eksistensi sebuah kelompok di sebuah negara yang demokratis seperti Indonesia kita ini, itu mereka punya hak. Dan oleh karena itu adalah hak pemerintah, bukan kewenangan rakyat. kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah bukan hanya Ahmadiyah, banyak kelompok-kelompok lokal yang punya keyakinan yang diadopsi dari keyakinan lokalnya itu kemudian Ya, selama dibalik label mereka Islam. mengembangkan keyakinan sendiri, agama sendiri, that's religious freedom. Itu kebebasan beragama.
Tapi ketika menjelma sebagai kelompok, dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok lain, kemudian menciptakan keresahan, social unrest, negara punya tanggung jawab. Oke, baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Din. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami, The Candidate, segera kembali. Iya, pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Kandidat kita malam hari ini adalah Din Samsudin. Dan untuk kembali menguji kompetensi The Candidate, saya persilakan Mas Bima. Tentunya Bang Din sangat paham bahwa buat capres, citra diri, track record, dan konsistensi sangat penting. Bagi saya Bang Din ini istimewa, intelektual, pemikir, tetapi juga organisator dan bergaul. Ya, banyak sukses membangun jaringan. Tetapi ada yang salah saya kira tentang konsistensi Bang Din. Ya, artinya publik melihat Bang Din ini tidak konsisten dalam dua hal. Satu, konsistensi pemikiran, dan kedua, konsistensi sikap politik. Dalam pemikiran, publik sibuk menebak Bang Din ini di mana dalam konteks pluralitas, inklusivitas misalnya. Bang Din mendirikan BMI, bahkan nama BMI katanya dari Bang Din juga. Ya, maaf, Baitul Muslimin begitu ya. Kemudian Bang Din juga mengusulkan partai-partai Islam supaya berkoalisi. Jadi posisi pemikiran Bang Din itu di mana kira-kira? Mohon maaf kalau pernyataan dan sikap saya kemudian membuat repot pengamat. Tapi kalau pengamat jeli itu bisa memahami secara pas. Posisi saya sesuai dengan ajaran Islam yang saya pahami, saya yakini adalah posisi tengahan. Posisi al-wasitiyah dalam bahasa Arab yang disebut moderat sekarang ini gitu. Oleh karena itu ketika saya memberikan dukungan, mohon maaf kalau menurut saya sedikit sajalah, pembentukan Baitul Muslimin PDIP itu dalam rangka saya tidak ingin ada dikotomi antara Islam nasionalis, santri abangan. Oke. Pada satu sisi ketika saya mendorong partai-partai Islam untuk berkoalisi juga untuk kebaikan, agar jangan ada terkotak-kotaknya umat Islam, terutama pendukung Islam politik. Tapi bukankah ketika Anda menyarankan, menganjurkan partai politik Islam supaya bersatu, kemudian akan ada blocking atau dikotomi yang sangat tegas antara nasionalis dan Islam? Tidak. Kalau saya mendukung nasionalis, seperti yang saya lakukan itu, kemudian partai-partai Islam bersatu, baru pada sisinya ini bisa kemudian dikompromikan. Sebab kalau banyak partai-partai Islam tidak berkoalisi, ketika kita tarik untuk koalisi Islam nasionalis atau partai Islam dengan partai nasionalis, ini tidak mudah. Oleh karena itu, ini tetap dalam kerangka ya, harmonisasi, dalam kerangka rekonsiliasi yang dalam bahasa agama Islam yang sakin itulah silaturahim. Konsistensi sikap politik, dulu aktif di Golkar, bergabung dengan tim Pak Amin, bahkan dijagokan sempat menggantikan Pak Amin di Ketua Umum PAN misalnya. Nah sekarang Bang Din sangat dekat dengan kawan-kawan PMB. Kira-kira Bang Din bisa jelaskan bagaimana? Ya, fenomena semacam itu tidak harus dilihat sebagai gejala inkonsistensi. Kan itu adalah fase-fase waktu, fase-fase kehidupan dan perjuangan. Saya waktu itu memang aktif di Golkar, sampai wakil sekjen ya. Mungkin kalau saya terus di Golkar bisa jadi ketua umum itu. Tetapi karena saya dosen, profesor, pegawai negeri tidak boleh aktif di politik, saya mundur dari politik. Termasuk mundur dari Golkar secara normatif itu. Nah, mendukung Pak Amin itu bukan karena saya mendukung PAN, tapi karena Amin Rais, saudara Amin Rais adalah mantan ketua PP Muhammadiyah. Masa sih saya tidak mendukung beliau yang ingin berlomba di arena perlombaan demokrasi waktu itu. Nah, sekarang kalau dekat dengan PMB, perlu saya clearkan ya, Muhammadiyah tetap di atas semua golongan. Muhammadiyah lebih tinggi dari partai politik. Saya berbuat baik, berhubungan baik dengan banyak kawan-kawan di berbagai partai politik, apalagi adik-adik saya yang ada di PMB. Tapi tidak berarti saya hanya punya kawan di PMB, saya punya kawan di banyak partai politik, termasuk juga di partai itu Pak Bonar ya, sebagai Ketua Dewan Pembina PDS, hadir sahabat baik saya di tengah-tengah kita malam ini. Ya, tapi mengapa Anda tidak misalnya memilih untuk meminta dukungan dari PAN yang secara historis lebih dulu dekat dengan Muhammadiyah misalnya? Saya kira kita minta dukungan kepada semua partai politik. Dan sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, saya menjaga netralitas Muhammadiyah. Dan netralitas Muhammadiyah ini aktif, bukan keep distance, menjaga jarak, tapi keep close, menjaga kedekatan yang sama. Tetapi tentu sebagai Ketua Umum Muhammadiyah saya mengatakan pada partai politik, Anda jauh, aku jauh. Anda dekat, aku dekat.
Bang Din, tapi salah nggak sih Bang Din kalau ada kesan bahwa Bang Din nih bermainnya aman-aman saja gitu loh? Ya, kalau bermain itu harus aman. Karena bunuh diri itu diharamkan oleh agama. Nah, tetapi baik politisi, organisator, siapapun dia harus punya prinsip. Dan saya kira saya akan tetap berpegang pada prinsip. Terutama menyangkut ketidakadilan. Saya paling peka terhadap ketidakadilan. Maka oleh karena itu ketika ada war on terror oleh Presiden Amerika Serikat, saya yang paling galak. Tidak hanya di Indonesia, juga di dunia. Maka ini bukan untuk aman-aman saja. Saya ingin dengar kira-kira dari Bang Din ini argumennya. Peluangnya Bang, kalau tahun pemilu yang lalu ya, Pak Hasyim dan Pak Amin saja sudah gagal kira-kira ya, dengan kendaraan ormas, popularitas yang lumayan. Nah Bang Din ini gimana? Apa jangan-jangan targetnya cuma nomor 2 Bang Din misalnya? Terus terang tentang bersedia atau tidak dicalonkan sebagai ketua umum ormas besar. Tentu saya merasa tidak enak kalau bilang tidak siap. Dan saya menganggap memimpin Muhammadiyah yang besar yang juga kerjanya pendidikan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, petani, nelayan, dan juga mendirikan lembaga-lembaga keuangan mikro ini sulit sekali. Nggak ada duit pun bisa kita kerja. Apalagi kalau memimpin negara yang ada dana. Nah, ini yang mendorong saya. Iya, apapun pendapat pemirsa tentang seorang Din Samsudin, Anda yang menilai. Tetaplah bersama kami, The Candidate, segera kembali. Iya, pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Dan saya beri kesempatan kepada audiens di studio untuk bertanya. Ya, silakan Bapak. Bang Din, saya respect dengan perjuangan Bang Din tentang upaya untuk dalam mengisi isu kepemimpinan nasional pasca Amin Rais dari keluarga besar Muhammadiyah. Cuma menyitir dari sahabat saya tadi Dr. Bima Arya bahwa sebagai seorang cendekiawan, kemudian juga public figure ya yang memimpin ormas besar, kemudian juga suka ngumpulin artis, saya suka dengar itu juga mengenai dalam beberapa hal cukup populis lah dalam hal itu ya, di pengajian-pengajian dan sebagainya. Saya kira saya ingin tahu sebenarnya yang menarik dari Bang Din ini apa kelebihannya hingga istilahnya begitu pede untuk coba mencalon diri sebagai presiden. Kalau soal kelebihan pribadi itu sebaiknya dari orang luar ya, karena akan subjektif. Cuma kalau saya anggap sebagai sebuah kekuatan untuk bisa maju memimpin bangsa ini, karena saya merasa punya pergaulan yang luas. Tidak hanya di kalangan umat Islam, juga di kalangan umat-umat agama lain. Tidak hanya di kalangan mahasiswa atau di kalangan anggota organisasi, juga di kalangan artis yang mereka adalah keluarga besar bangsa. Mungkin dengan kekuatan yang besar, yang banyak ini, kita bisa bersama untuk membangun bangsa ini. Bangsa besar ini punya sumber daya manusia, sumber daya alam yang sangat kaya, dan juga sumber daya nilai berupa modal sosial dan modal budaya. Tetapi memerlukan sentuhan leadership. Ini yang langka di Indonesia. Konsep sangat banyak, saya baca, walaupun saya bukan ahli ekonomi, ada konsep ekonomi, konsep sosial, politik, dan lain sebagainya. Tetapi how to get the job well done. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu bisa selesai. Silakan. Berikutnya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep seni dan budaya menurut Pak Din, insya Allah kalau memang rakyat memberikan kesempatan Anda untuk menjadi presiden. Oke, konsepnya seperti apa begitu Konsepnya ya? apa? Iya, oke baik. Oke, Pertama terima kasih. harus kita Silakan. pahami, seni budaya dalam arti luas adalah bagian dari kehidupan bangsa. Jangan sampai diabaikan, sehingga kita menjadi korban dari arus budaya asing yang masuk. Sehingga kita tidak menjadi tuan atau nyonya di rumah sendiri. Nah, saya mengambil peran ya, sebagai bukan pekerja seni, menggerakkan adik-adik artis untuk bangkit. Karena pop culture, hedonistic culture yang merusak budaya bangsa ini hanya bisa dijawab. Bukan dengan demo, bukan dengan marah. Tapi mari secara bertanggung jawab kita lakukan perubahan dari dalam. Ini bagian dari upaya membangkitkan. Tetapi jangan lupa, kesenian, kebudayaan seperti ini harus kita letakkan sebagai faktor pendukung dari kebangkitan bangsa. Dan bangsa Indonesia yang komprehensif, tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga bisa maju dalam bidang seni budaya, termasuk olahraga seperti yang di Olimpiade di Beijing, kita masih ketinggalan. Ini semua harus mendapat perhatian dari pemimpin Indonesia masa depan. Kita tahu bahwa sekarang ini kesenjangan antara kaya miskin.
ya, barat, timur, itu luar biasa. 81% kue ekonomi itu ada di Jawa dan Bali. Nah, kalau strategi tengahan yang Bapak tawarkan tadi, dengan kompromi, ini yang terjadi puluhan tahun. Saya tidak yakin bahwa kalau Pak Din tidak tegas, itu akan bisa berhasil. Ya, jangan lupa strategi tengahan bukan kemudian lembek. Strategi tengahan bukan kemudian kita harus lembut. Strategi tengahan itu menggabungkan, jangan terjebak pada dua ekstrim. Saya melihat faktor kemiskinan, kesenjangan sosial yang ada di dunia dan harus diakui karena sistem dunia, khususnya sistem ekonomi dunia kapitalistik yang hanya memperkaya orang kaya dan memiskinkan orang miskin. Artinya Tetapi, Pak Din, kalau kita lihat pada sidang WTO kemarin, itu kan ada pemaksaan dari negara maju kepada negara berkembang. Artinya kalau itu hanya dengan kompromi, tanpa ada ketegasan dari Bapak hanya mengedepankan tengah-tengah, kompromi, kemudian utang juga tidak akan pernah selesai, Pak. Tengahan sekali lagi bukan kompromi. Kompromi dalam arti kuat konsep. Tetapi ketika konsep tengahan kita lakukan, itu proporsional. Kapan kita harus keras dan tegas. Bang Din, kita bicara mainstream ekonomi, Bang Din itu ada di mana? Ya, Sosial sudah saya demokrat, jelaskan dari neoliberal, tadi. misalnya seperti itu. Sudah saya jelaskan dari tadi bagaimana pertumbuhan pada kapitalisme kita terima pada tingkat tertentu. Karena kita memerlukan itu, economic growth. Tetapi keadilan, pemerataan dengan ekonomi kerakyatan harus kita akomodasi. Dan secara bersungguh-sungguh, sekarang ini ada setengah hati menerapkan ini. Nah, menjadi sebuah sistem ekonomi Indonesia. Tapi sebagai retorika kan sudah dijalankan oleh presiden sebelumnya. Ya, jangan terjebak pada retorika. Ya, makanya apa? Jangan terjebak pada perbedaannya dengan... Nah, perbedaannya yang sudah saya katakan how to get job well done. Karena di dalam kebijakan publik, tekanan asing, tekanan kepentingan negara besar sangat besar. Sehingga pengalaman itu saya rasa tidak cukup. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Din tawarkan? Saya kira saya diketahui orang yang cukup tegas. Menghadapi war on terror, saya hadapi Presiden Amerika Serikat. Kemarin saya bertemu Wakil Menlu Amerika Serikat di Washington DC, hanya 2 minggu yang lalu. Saya katakan, Anda jangan menjadikan kami sebagai ancaman dan musuh. Jadikanlah kami sebagai teman dan mitra strategis. Nah, ketegasan semacam ini diperlukan. Coba sebutkan beberapa nama yang Anda jagokan untuk memimpin tim ekonomi nanti di sana. Oke, bisa dimulai dari situ. Bisa kasih gambaran? Itu kan tentu sangat kebagian. Untuk maju kemudian mendapat dukungan partai politik belum. Itu nanti kalau saya lakukan itu namanya GR. Pada akhirnya, ya, semua presiden itu pada titik-titik terakhir dia akan ditelekung oleh kepentingan. Nah, kalau kita pesimis seperti itu, ini bukan pesimisme saya. Dan yang kedua, bersuuzon semua orang akan seperti itu, saya nggak bisa jawab. Kecuali saya hanya menjanjikan, saya tidak ingin seperti itu. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, The Candidate segera kembali. Iya, pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Ya, Bang Din, kita tahu Bang Din ini besar di keluarga NU. Apa yang menggerakkan Bang Din untuk pindah gerbong, katakanlah ke Muhammadiyah? Iya. Betul, waktu SMP saya sekolah di SMP, SD, SMP NU. Karena bapak saya sekretaris NU, kakek saya pendiri NU di Sumbawa. Dan oleh karena itu saya menjadi ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tapi ketika saya mahasiswa, saya memilih Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kenapa? Karena baik NU, Muhammadiyah, ormas-ormas itu hanya alat. Dia bukan tujuan. Tujuan tetap Islam. Dan oleh karena itu alat perjuangan. Dan kebetulan saya bersetuju dengan ajaran-ajaran Muhammadiyah. Maka insya Allah kalau saya kecil di NU, dewasa di Muhammadiyah, maka kalau saya meninggal insya Allah masuk surga. Oke, baik. Apakah mungkin kalau Anda jadi presiden, RI 2-nya adalah non-muslim? Ya. Saya kira semua warga negara dan setiap warga negara punya hak politik yang sama. Berarti ya, mungkin? Sangat mungkin. Siapa menurut Anda yang tepat? Siapa menurut bukan Anda persoalan yang tepat? itu. Tetapi adalah persoalan politik dan persoalan budaya. Sama pertanyaannya di Amerika Serikat. Ketika ditanyakan bisakah seorang muslim menjadi presiden Amerika Serikat, orang Amerika Serikat menjawab it's culturally impossible. Nah, saya tidak mengatakan impossible,
tetapi sebagai warga negara yang punya hak yang sama di depan hukum, sama-sama punya hak politik. That's political freedom and political equality. Oke, tapi kan Persamaan hak dan kebebasan hak politik. Untuk bisa jadi itu tergantung pada realitas politik. Itu bukan urusan saya. Bukan urusan siapapun yang jadi pemimpin Indonesia untuk merekayasa. Ketika itu dari rekayasa, pasti ada kelompok yang tidak suka. Mengapa tidak dari agama lain? Mengapa tidak dari agama yang sana? Maka itu bukan persoalan yang harus diatur oleh pemimpin warga negara, tetapi dia menegakkan prinsip, yaitu adanya kebebasan berpolitik, tapi kita serahkan kepada mekanisme pasar politik. Oke, tapi misalnya kalau Anda menjadi presiden ya, apakah Anda memang akan memperjuangkan selanjutnya bahwa RI2 bisa non-Muslim? Ya saya kira bukan itu isu atau masalah, karena pencalonan presiden itu oleh partai-partai politik. Nanti saya lihat partai politik mana yang akan mendukung saya, dan kemudian harus berkoalisi saya kira ya, karena perolehan suara tidak akan bisa di atas persyaratan 30% dengan partai-partai lain. Nah, partai-partai ini kan punya aspirasi, punya suara gitu. Jadi tidak melihat dari sudut agama, dari sudut suku dan lain sebagainya, tapi lewat mekanisme politik dan menampung aspirasi dari partai-partai pendukung. Oke, menampung aspirasi, Anda bersedia didikte oleh Bukan partai didikte. politik kesannya di sini. Bukan didikte, partai politik mengusulkan dan mencalonkan. Seorang pemimpin yang jalankan partai politik, dia memang perlu memperhatikan, mempertimbangkan partai politik pengusungnya. Tapi I would like to say, when my loyalty to my country begins, my loyalty to my party ends. Ketika cinta dan loyalitasku pada negara dimulai, maka cinta dan loyalitas pada partai harus berakhir. Oke, bicara soal your love for your country dan sebagainya. Tapi ini bagaimana dengan your love terhadap Amin Rais atau Sutrisno Bachir? Benar sejauh mana kebenaran bahwa ada keretakan di pilar-pilar Muhammadiyah? Sebagai Muslim, sebagai insan, hamba Allah, kita harus berbuat baik, saling menyintai, saling menyayangi sesama manusia sebagai ajaran agama dan juga dasar kemanusiaan. Tetapi kita tetap memiliki perbedaan-perbedaan, apalagi dalam kepentingan dan aspirasi. Jadi benar ada politik. keretakan antara Amin Rais, SB dan Anda begitu? Saya baru dengar itu. Berarti Paling tidak ada. tidak dari sudut saya tidak ada niat sedikit pun untuk beretak, untuk berbeda pendapat. Oke, baik. Ya, pemirsa, demikianlah The Candidate untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vivi Aleda Yahya. Sampai jumpa.